Jadi balik cerita tadi kak, pengalaman pahit selama hidup tuh aku baik. Ya, Awak ya. Berbagilah cerita kan. Kayak nonton. Mudah-mudahan banyak nonton. dimulai dari mana nih? Ya terserah. Ya Pasti- jadi lah, pertanyaannya tuh harus ada spesifik dikit. Iya, kira-kira selama hidup tuh pengalaman paling pahit. Paling pahit gak ada. Ya kan tidak mungkin lurus terus kan. Paling sedih ya, aduh. Nah, sedih lah kalau tidak ada yang pahit. Paling sedih itu ketika di rantau pas hari Lebaran Idul Fitri Merantau kemana? di Lampung. Oh, Lampung. Nak balik di Dado, hari raya Lebaran orang dari mana ngumpul. Awak sogok di Lampung. Jadi pas sholat id di tengah-tengah orang di lapangan tuh kan sholat id di lapangan kan ramai. Orang ramai itu merasa sepi. Sendiri? Netes ya, Sendiri gitu. sendiri dalam hal. Merantau tuh sendiri. Iya. Di lapangan tuh atau awak, orang tuh ramai, tapi awak ngerasa sepi sendiri. Yo kawan ada, kawan orang itu kan. Kawan-kawan ada doang. Kawan sesama rantau. Ya Bali gitu tuh. Segalanya. Iya, Bali. Jadi ketemu kawan-kawan yang memang asli orang situ. Ya cuman kan nggak pacak kan. Ngalai rasa itu keluarga beda. Itu pengalaman awak. Karena apa omong paling sedih payah untuk begitu. Jadi masih teringat. Berapa tahun kemarin di merantau di Lampung? 2017 Sampai? sampai balik baru setahun di Bengkulu 2020 2020 lah awal di Bengkulu berarti baru 1 tahun di Bengkulu. Jadi sekitar 10 tahun lah Kurang lebih lah segitu. kurang lebih lah 10 tahun. Itulah kita ketemu ngobrol kan banyak juga kan yang awak tidak tahu selama kau di Bengkulu, kau pun tidak tahu selama awak di daerah rantau gitu. Jadi punya perkembangan itu kan lah pesat nih. Merantau tuh kerja apa menimba ilmu, Awalnya tak itu cari gila. jodoh, Awalnya itu gila. kedepannya Kedepannya sekolah, nimba ilmu, cari duit. Apapun yang patut dilakukan di rantau. Berangkatnya sebenarnya dasarnya dari Bengkulu dulu. Kalau nak cerita lah. Dari awal mula awak di Bengkulu, ngapa sampai awak ke rantau? Kan itu. Kalau awak di Bengkulu terpenuhi, tercukupi, tidak mungkin awak merantau. Dan buktinya kau nak merantau. kini Karena kok kau berpikir tak apa nak merantau. ngapo balik lagi ke Bengkulu? Kebetulan keluarga memang di Bengkulu. Satu kan, gaya awak kandung di Bengkulu, terus pas lah nikah gaya orang rumah awak orang Bengkulu dulu. Ya, setidaknya stay dulu lah di kampung halaman. Tapi masih ada niat nak balik lagi. Masih, kalau niat masih. Kalau untuk tetap di Bengkulu belum tentu. Kalau niat nak balik lagi ada. Cuman kan rezeki tak tahu. Kalau rezekinya ada di Bengkulu mungkin di Bengkulu. Kalau Kalau apa pula kok? sudah, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Datang kan kemarin? Kapan kemarin? Kemarin pas nikah ada. Tanggal berapa? Caca tak tahu kau. Caca tak tahu kau. Kita kan nonton gitu udah tahu. Nikah awak 2019 Desember lah, waktu itu lah. Mungkin lah. Itulah, awak tuh orangnya galak lupa. Maklum lah. Nama istrinya. Usia. Nama istri ringgit lah. Siapa? Sakinah Mawalah FM. Ada FM yang bukan radio. Berarti kan Inisial. masih. Oh ringgit lah. Lah di karuniai anak lu. Alhamdulillah sudah satu cewek. Oke. Namanya? Namanya Kanza Aninda Tanjung. Nah, itu tim futsal gitu. Apa nama tim futsal itu? Kanza FC. Insya Allah kan begitu kan. Tipikal bakal. Maka awak senang ya kayak itu. Nah, kita bisa ngobrol lagi, kumpul-kumpul. Dapat nama tuh dari mana? Nama anak itu. Kalau untuk nama anak, awak
setengah dia omong tidak ikut campur. Tidak ikut campur dalam hal ini. Yang mempersiapkan kalau itu orang ini awak ya kan. Jadi cuman dia ngomong bagus tidak kalau kayak ini, bagus tidak kalau kayak ini. Artinya itu yo dia intinya dari Quran atau apalah dia kalau misalnya. Cuman awak nambahkan belakangnya Tanjung karena ada nama awak Tanjung. Kalau apa? Hah? Namanya apa? Nama awak bisa Tanjung. Ada Tanjungnya, maka awak tambahkan ke nama anak. Itu cerita itu. Kalau depannya orang rumah kalau nak nama orang rumah dimasukkan ke anak tidak nyambung. Artinya awak juga tak tahu. Kalau kita tanyakan lagi, Lah, kalau kita lah, undang lagi. tanya kalau rumah awak Ya, kalau kita nak undang tahu situ. tak tahu artinya awak tidak tahu gitu. Kalau awak tak bisa jelaskan. Next deh kita undang. Kalau Tanjungnya tahu awak, Tanjungnya nama awak. Gitu. Udah. Masalah. Alhamdulillah udah tidak. Alhamdulillah. Udah sukses udah tidak kira udah. Sukses tuh pandangannya masing-masing. Kau ngomong sukses pandangannya lebar, maknanya luas. Kalau menurut awak sukses tuh cuma ada beberapa tahapan. Pertama, sukses gitu tuh kalau lanang ya, nikah. Kedua, sukses kedua punya anak. Sukses ketiga besarkan anak. Sukses keempat mati. Kalau pandangan awak sukses dan tidak di dunia ya. Ya beda dengan sukses-sukses yang harta itu beda. Pandangan masing-masing. Pandangannya beda-beda. Menurut kau sukses apa? Iya kira-kira kurang lebih cek itu lagi lah. Ya enggak, menurut kau. Kalau kau ada pandangan daripada kita panjang-panjangan. tidak, sukses Sama. sukses aja menurut Cek kau. itulah kira-kira. Mungkin kau kan punya pendapat sendiri. Ini sih bukan gini. Apa? Sibukan awak Bengkulu. Sibukan di Bengkulu dak do. Anggur. Di Bengkulu. Cuman alhamdulillah ada usaha kecil-kecilan. Buka bordiran pakaian. Itu di mana? Itu di Sukamerindu. Nah, siapa tahu kan penonton di Namanya Sakina Bordir. siapa tahu. Enggak Kan? dengan ke promosi. Tidak apa-apa, usaha dewe. Iya kan? Lu kalau di Lampung adalah usaha. Usaha apa tuh kira-kira di Lampung? Tetap jual gitu. Elektronik. Kalau nggak dipanjang juga. Jadi yang di Bengkulu ya besok mungkin kalau nak Dijangkau cross kawan-kawan check silahkan kan dari jangkau gitu. Itu yang ngelola di situ tuh siapa? Usaha gitu. Di situ Yang di di Bengkulu kok. di Bengkulu ada orang dari Jawa. Orang sayuran lah barangnya. Percaya nih kan sangat percaya. Kalau kita tidak percaya ke orang lain, apalagi kita notabene tidak punya. Masih galak main-main futsal. Nah itulah semenjak ketemu kau lah. Ketemu kau, Ijal Kampung Bali kan, Ijal Ding. Terus dulu adik-adik Atu Dayat. Nah, masih main terus ke Yogi Inter, Gi, mampir sini ngobrol, Gi. Ijal Ding, mampir. Dayat Nut, mampir Nut sini. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Ini ada tukang nanyu nih. Nah, semenjak temu, kebetulan untuk kegiatan aja selama di Bengkulu. Olahraga lah walaupun seminggu sekali gitu. Tiap hari Jumat ya. Dan kau yang ngajak makanya awak Balik cerita lah. cerita apa lagi Dapat kabar kok. Dulu pas waktu zaman SMA elok main futsal. siapa Pernah ngikuti Prapon Bengkulu. siapa Di situ awak ya. terus Nah, kabar lah. kabar dari mana Ceritakan, siapa tahu kabar kita dari bukan. mana awak kalau di Bengkulu nggak tidak ada lain awak tempat terima kasih awak Bang Ludi. Kalau untuk jenis main futsal awak terima kasih nanti Bang Ludi. Insya Allah sampai sekarang pun tidak akan awak lupa. Prestasi apa aja yang didapat? Kalau dia mau Selama prestasi didapat. awak untuk diri sendiri awak rasa tidak berprestasi. Cuman kalau orang lain nilai itu prestasi alhamdulillah. Nah, yang dapat kabar kok tadi. Ya dapat cerita kabar. ini Itu kan. aku kata awak kabar apa? Nah, itulah kita kan nak bertanya langsung ke orang kan. Yo. Dapat kabar kok pernah ikuti Prapon. Mewakili Bengkulu. Rapor. Nah, coba lah Tahun? ceritakan. Tahun berapa? Itulah kan tidak tahu, makanya kita bertanya. Kalau cerita futsal Bengkulu panjang.
Ya tidak apa-apa, singkat-singkat aja. Pengalaman awak tapi ya. Kapan mulainya kalau lo dibandingkan karir main futsal itu kapan? kalau dibandingkan kayak sesama pengalaman orang lain kan jauh mungkin lebih berpengalaman orang lain. Tapi pengalaman awak ya. Awak dulu tidak nyan pacak main bola. Dulu Awal kan karir. ya dulu kan main bola kan. Kecil-kecil dulu tidak nyan pacak main bola. Cuman senang namanya lanang, ya senang main bola. Nah, SD itu, zaman SD. Pas loncat ke SMP harus ngikuti ekstrakurikuler zaman dulu. Sambil minum. Habis awak. Boleh nambah kopi bang? Boleh. Nambah kopi bang, biar enak ngobrol bang. Kebetulan awak SD dulu SD 50 Salebar, SMP Negeri 2. Ngapu milih SMP Negeri 2? Awak tidak tahu kalau sekolah itu memang termasuk sekolah terfavorit. Masuk sekolah favorit lah di Bengkulu kan zaman itu. Nah karena kata gaya biar deket menghemat biaya, jalan pun bisa, kebetulan rumah di dekat gor gitu kan. Udah kebetulan ini mencukupi, masuklah SMP 2. Udahlah singkat cerita masuk SMP 2, rupanya disuruh milih ekstrakurikuler. Bingung loh di situ kan, dulu futsal belum ada zaman kelas 1. Dulu sepak bola, ikutlah sepak bola, itulah pelatihnya Bang Lubis. Bang Lubis itu dulu satpam di SMP 2, tapi karena dia punya pemikiran yang bagus mungkin kalau menurut awak punya pemikiran bagus untuk mendidik anak itu biar paham lah setidaknya tentang sepak bola waktu itu kan. Hanya merangkap lah, ngebantu Pak Harto zaman dulu ya. Pak Harto itu guru olahraga di SMP 2 zaman dulu kalau tidak salah Pak. Kalau salah-salah dikit maklum lah mau kejadian bukan. Sudah berjalannya waktu, mulailah futsal ini masuk. Berkembanglah zaman kelas 2 itu tidak salah. Kelas 2 mulailah futsal masuk. Bola di SMP 2 itu digantikan ke futsal. Sama Bang Lubis tuh lah. Bang Lubis itu dulu belajar otodidak. Kalau tidak awak salah, dia tuh belajar di dalam TU, nengoki laptop aja kecil dulu. Cara dia melatih dulu. Nengok laptop, tapi kan bukan nengok YouTube. Laptop. Tidak tahu, zaman dulu kan kita agak butuh. Masalah komputer agak butuh terus terang awak. Zaman dulu kan. Nah, nengok Bang Lubis itu sering di TU. Entah nengok YouTube lah mungkin kalau zaman sekarang. Nah, mungkin nengok trik atau teknik-teknik orang-orang luar negeri cara main futsal diterapkan ke kami. Itu zaman SMP itu dulu. Makanya kalau riwayat cerita yang sejaman kayak itu, kayak awak lah kan, zaman kayak awak di SMP 2 pada zaman itu ya memang tidak ada lawan yang gitu. Karena maaf ngomongnya satu-satunya ilmu yang memang bisa megang futsal itu dulu Bang Lubis terus terang. Makanya awak kayak Bang Lubis itu terima kasih. Sampailah sekarang. Kalau sekarang ya tidak lagi kalau cerita main futsal, itu kan cerita zaman dulu gitu. Itu cikal bakal main futsal kelas 2 SMP sampai ya kalau cak sekarang tuh dapat SKO lah dak. Kalau zaman kami dulu SMP itu dapat kabar prapon tuh pas SMP sekolah SMA. itu SMA. Itu acak dapat masuk tim prapon Bengkulu itu jangan. Baca, makasih bang. Oke. Susu. Ya. Baca masuk tim berapa Bengkulu? Bengkulu. Dari SMP itu terus main, timbulnya sampai SMA. 2011 itu kalau tidak salah SMA kelas 3. SMA kelas 3 kebetulan ada prapon wilayah Sumatera bagian 1, 2 lupa kan, karena dibagi waktu itu kan prapon wilayah Sumatera itu dibagi. Itu dapat wilayah 1, 2 lupa, cuman kita mainnya di Palembang waktu itu. Ponnya 2012 di Riau waktu itu. Yang lolos prapon main di PON 2012 di Riau. Waktu itu kita segrup, kita Bengkulu, Jambi, terus Lampung, Medan, Palembang, Padang. Kalau tidak salah, pokoknya itu. Alhamdulillah di dalam
main itu berapa itu kita terkunci Itu main seleksi. seleksi pemain kan sebelum berangkat seleksi Seleksi. Barang berapa tuh kemarin yang berangkat yang terpilih lah. 15 tak kalau tidak salah tadi 15 atau 13 Naik pesawat udah. udah. Naik apa gitu? Itulah Bengkulu hebatnya karena Bengkulu ini memang daerah teritorial keras jadi kita tidak dibikin lemak tuh biar dipupuk jadi semangat terus keras itu naik travel Dua mobil apa lah. nyarter 2 mobil dari Bengkulu tuh ke Palembang tuh. Memang pertandingan pertama gitu lawan aku itu. Pertandingan pertama gitu tuh lawan Palembang kalah 7-0 lawan Palembang kalau tidak salah. Nah karena ngapo jadi dulu tuh apa yang namanya manajer apa ya mungkin manajer lah dak. Nah manajer itu Bang Dirman Dispora tuh dulu tuh. Nah mungkin Bang Dirman ini miss ya nah dapat misinformasi dari situ. Sedangkan Bang Dirman menyiapkan anak-anak di Bengkulu tuh yang paling tua umur 23 zaman dulu. Pas nyampe ke situ, nah rupanya yang main-main tuh ya, timnas rombongan Jailani rombongan itu. Sedangkan PP waktu itu dikontrak sama Riau zaman itu. Nah disitulah kami miss itu nah. Rupanya umur tuh mungkin tidak ada batasan atau tidak tahu kalau itu kan masalah manajemen kan. Itu ya dari tingkat pengalaman jauh gitu. Ya, skill mental segala macam jauh gitu. Tapi setidaknya kita lah berkontribusi lah untuk bawa nama provinsi. Setidaknya mewakili jadi Next itu prestasi apa lagi yang kita dapat di bidang futsal? Bidang futsal bawa STM negeri 2 kedua SN. Oh, SMA kemarin STM. STM negeri 2 itu tidak ketemu jangan ketemu di lapangan aja tak Cece udah kenal lah ya gitu. Cece dah kenal jadi kalau Cece dah kenal Nah, jadi mewakili STM 2 udah STM. Kali itu diceritakan agak-agak parah itu kan agak-agak parah nih jadi basic sekolah tuh pertama kelas 1 di SMA kok bisa pindah ke STM kak panjang lebar itu bahaya. Nah, kita cerita singkat aja. Ngaku kaca pindah Nah, dari ngaku SMA baca pindah ke ya STM. SMA mana kemarin? SMA 8 Pematang Banyak Gubernur. kawan-kawan di SMA 8. Ya banyak kawan karena sempat sekolah di SMA 8 kan lumayan lama kan hampir ya dia omong setengah semester lebih dia omong sampai full 1 tahun tidak cuman ya banyak kawan-kawan ya SMA. Iya, ngaku kaca pindah tadi sama mana? Nah itu ketawa kalau diceritakan gelak nyo panjangnya Itu artinya cerita- ada dampaknya Itu cerita singkat. kalau singkatnya cek ini Aku penonton tahu kan. Kami tadi kan berangkat dari SMP tadi tuh Blimo Hmm. satu tim tuh. Nah satu tim tuh Blimo tuh kalau bisa yuk ditarik ke satu sekolah yang nak nampung kami Blimo gitu. Agar kami itu tetap utuh gitu. Karena memanglah dididik dari SMP lama untuk dibubarkan tuh sayang gitu. Cuman karena memanglah jalannya masing-masing tadi kawan-kawan yang 3 orang tadi lari ke SMA 6 Bajak tuh. Nah terus Adit namanya kiper ke STM. Awak bingung sendiri nak kemana. Nak ke SMA 6 kurang seret. Nak ke STM awak juga kurang seret waktu itu. Ada besok terakhir pendaftaran sekolah. Awak ngomong lagi Bang Lubis, Bang, cak mana awak kau besok sekolah? Besok terakhir kata Bang Lubisan pendaftaran sekolah. Kau nak sekolah di mana? Serabang lah. Dimasukkan ke SMA 8 kayak Bang Lubis. Udah tuh Bang Lubis, kalau kau datang tinggal datang be mos kayak daftar ulang dulu baru kelak mos tinggal ikuti baik tuh Bang Lubis. Oh ya sudah atau rupanya dia SMA 8 tuh aduh dulu kakak tingkat kan pemain Armen Boy. Nah, pelatihnya Bos Mozi. Wah terima kasih banyak juga kayak Bos Mozi. Bos Mozi itu ya Bos Mozi panggilannya Bos Mozi. Bos kami itu manggilnya biar akrab ya. Itu udah 6 bulan awak sekolah di SMA 8
Nah rupanya ado apa ya, diomong turnamen itu bukan pekan raya, pekan olahraga nasional seluruh SMK. Ya mungkin itulah dikenal ke orang O2SM zaman dulu dah, seluruh SMK. Nah tiba-tiba Adit nih yang kawan dari STM tuh yang dulu grup SMP dulu ngubungi, dulu kan panggilan Akang, Kang kata pelatih kami kau dipanggil ke STM. Kenapa tuh kan? Nggak tahu. Kau datang be pas kami latihan hari Minggu pagi gitu. Oh iyalah atau tengok dulu kali tidak benturan ke SMA 8 atau aja itu kan. Udah datanglah awak ke STM pagi-pagi ikut latihan. Suruhlah latihan sama bapak tuh. Pas udah latihan kata bapak tuh, kau nak bantu bapak main untuk SMK tuh. Ya kan tak tahu kan masalah aja itu kan. Kalau mainnya zaman dulu, nama zaman dulu siap itulah dicari, siap pak. Cuman kalau problem yang lain awak udah ngerti om ya. Ya udah atau bapak tuh yang penting kau siapkan diri kau be untuk main. Oh ya kalau untuk main siapa atau apa namanya itu. Udahlah ikut latihan tibola seleksi dulu kan sebelum ke nasional tuh seleksi dulu antar provinsi itulah lawan kabupaten kita bawa nama kabupaten kota itu sebelum kabupaten itu seleksi dulu sesama sekolah SMK yang ada di Bengkulu lawan Semeong pokoknya segala SMK 4 segala macam ya namanya bentuk SMK kebetulan kita menang juara 1 seleksi antar SMK sekota Bengkulu terus bawa nama kabupaten Bengkulu main sekabupaten yang ada di Bengkulu kita menang juga. Nah itulah perwakilan bawa nama provinsi Bengkulu ke Bandung waktu itu acara itu. Balik dari Bandung kata Pak pelatih STM, kau galak sekolah di STM-nya? Serius pak? Serius kata bapak tuh. Memang bisa kan lupa yang ngurus itu. Ya silakan pak, memang kan enggak di STM tuh. Rupanya di SMA 8 boring karena jarak terlalu jauh rumah soal lebar SMA 8 kan jarak juga jadi salah satu faktor kan. Sangko main-main, rupanya dipindahkan. Nah disitulah ada letak titik heboh. Kalau diceritakan agak bahagia kan. Maka pindah ke STM. Itu. Udah perjalanan Bengkulu cuman itu sama tamat sekolah 2011. Jadi prestasi futsal gitu cuman itulah. Kalau dia itu lo nggak tahu, kalau dia mau prestasi awak ngerasa diri awak tidak berprestasi gitu lah. Cuman kalau orang lain nganggap awak berprestasi, ya alhamdulillah aja itu. Bukannya awak tidak menghargai bukan, kalau piagam banyak. Cuman untuk sekedar piagam kalau sekarang tak apa. Dan maaf ngomongnya di Bengkulu piagam nak setebal ini juga tidak ada harganya. Artinya tidak dihargai. Tidak menjamin berarti ya. Tidak dihargai. Kalau untuk kehidupan apalagi gitu jenjang terus naik, kebutuhan terus meningkat, itu tidak bakal bisa untuk nutupi. Itu maksudnya. Masih ada kalau piagam gitu. Cuman ya cuma untuk disimpan. Untuk jadi suatu kebanggaan itu tidak ada, maaf ngomong gitu. Cuman untuk disimpan, ya cerita. Ya kau nanya saya ini cerita, tidak ada nanya sudah. Berangkat dari Bengkulu selesai tamat sekolah, nunggu janji karena dijanjikan waktu itu nanti segala pemain ini bakal gini. Adalah untuk masa depannya. Nunggulah beberapa bulan, tidak ada juga keputusan, ya gantung sepatu. Itulah berangkat ke Itulah tadi. tahu. Itu jika bakal di Bengkulu, tutuplah futsal dari situ. Sampailah ketemu kau lagi, mulailah main lagi. Hampir off main futsal itu 6 tahun. Main futsal. Hampir off. Karena itu tadi, main futsal jadikan sekedar hobi. Jangan ngalahkan yang memang lebih penting dari itu. Contoh, kau punya satu usaha memang itu untuk pemasukan kau, jangan kau lebih pentingkan main futsal. Bukan zamannya lagi, bukan umur gitu lagi untuk di situ. Tapi kalau kau sekedar hobi, cari keringat, untuk kebugaran, udah apa bagus.
Tapi kalau kau ngalah kan kepentingan yang lebih penting, jauh lebih penting dari futsal, kau milih itu rugi di kau. Pengalaman awak kan. Awak tidak cerita pengalaman orang lain. Itu pengalaman awak. Maka kalau kau cerita piagam prestasi, awak tidak ngerasa awak berprestasi. Kalau orang lain menganggap awak berprestasi, alhamdulillah. Kalau piagam masih ada, cuman untuk disimpan, untuk jadi suatu kebanggaan, tidak ada. Terserah, cuman kertas. Ketika itu awak bawa ke pendidikan yang memang di luar provinsi Bengkulu, tidak dihargai sama sekali. Ini untuk apa? Kami tidak guna ini. Itu. Jangan kan dibawa di keluar untuk di provinsi Bengkulu, di dalam provinsi pun tidak dihargai. Jadi Zaman. main futsal itu cuman ngenain pas SMP, mungkin jarang belajar. Naik dijamin naik, mungkin kan dibantu, bukan dijamin, dibantu naik. Lulus mungkin dibantu juga setengah-setengah kan. Sampai SMA dikenal orang. Cuman itu aja. Lebihnya coba pikir sendiri. Kalau mengharapkan hidup dari futsal, Ya. tahu sendiri. Sedangkan kau yang tidak pernah meninggalkan kota Bengkulu, dari maaf ngomongnya mungkin kau dari lahir sampai sekarang, kau tahu sendiri lebih Ya, tahu. pastinya futsalku cuma sekedar hobi. Iya, Untuk betul. olahraga. Tapi kalau untuk masa depan kayak Iya benar. Kau kan perokok sama Cak Awak. Kau nak cari rokok dari futsal, payah. Benar tak? berarti futsal Bengkulu pada zaman itu tuh belum maju. Maksudnya? Mungkin kan zaman kini kan lah beda lagi. Mungkin saat kita dapat piagam, mungkin zaman kini lagi dihargai. Mungkin, nggak tahu Mungkin, kan? perkembangannya. Itu pas waktu sekolah ada SMP apa SMA 8 itu tadi pasti ada penyemangat gitu dah Penyemangat apa? dalam berolahraga, apa itu pasangan. Dah, penyemangat awak duit. Oh, di situ apa duit? Duit. Walaupun dikit menurut orang lain, tapi menurut awak pada zaman itu banyak lah. Itu orang tua setuju itu Setuju. hobinya main futsal? Setuju tak setuju? Setuju tapi Dia mau setuju, mungkin orang tua nak melarang tak. Terus karena memang itu mungkin masih positif, dia tidak tahu mau gitu nah. Tapi karena ngapa dia nak melarang itu karena zaman waktu itu sekolah jadi nomor 2. Nah disitulah letak titik balik awak nyesal. Kalau mungkin oke lah awak main futsal, cuman main futsal sekedar main futsal, kawan-kawan banyak ya. Main futsal cuma sekedar main futsal. Tapi awak belajar memang fokus belajar ini. Karena itu yang bisa dibawa sampai awak tak mati gitu. Awak nak melamar kerja sekarang nih tengok nilai. Bukan ditengok bisa main futsal. ya. Awak nak melamar ke sini ditengok prestasi gitu berbentuk akademik. Bisa main futsal. Pernah tak? Kau kan melamar kerja bukan 1 2 3. Pernah ditanya? Pernah. Kayak perusahaan bisa main futsal. Kan tidak ada pertanyaan itu. Nah di situ letak titik balik misal. Cuman yang sudah dapat baca diulang lagi gitu. Coba sebutin dulu kawan-kawan kita yang di SMA 8 kemarin. Siapa tahu kan ada yang nonton kan. Kalau yang Kawan-kawan akrab lah yang masih ingat. kalau di masih SMA ingat. 8 dulu, di SMA 8 tuh awak anak bawang. Anak bawang tuh anak kelas 1 gitu kan, Iya. baru masuk. Baru yang masuk. Anak kelas 1. Kawan-kawan setim dulu lah kakak senior dulu kan. Armen Boy itu dulunya memang kakak tingkat dari SMP dulu kan, ketemu lagi di SMA 8. SMA 8. Adit botol itu Adit botol orang Romamu itu testingan rombongan boy. Terus Acong, Jepri, Giper, siapa lagi? Dede, Bang Dede, banyak lah karena SMA 8 tuh yang bagusnya SMA 8 alumni seniornya itu nak ngerangkul junior itu bagusnya. Walaupun dia udah lulus, Dia udah masih ini, tapi tetap nak bermain. gabung kayak gitu. Jadi- Tubuh Bang Dede, Bang Reda Intel Polda apa kalau tidak salah sekarang. Nah Intel Polda tuh masih sering main gabung gitu. Sering. Nah di bawah pimpinan Bos Mozi. tadi. Bos kalau kalian manggilnya bos.
bos tuh orangnya kocak lah, seru bos. Kalau di STM kemarin kawan-kawannya masih banyak ini lah. Masih ada sebagian. Ah, Kalau lettingan dulu Yogi Dul. Sekarang Yogi Dul di kolam merantau katanya dari Kota Bengkulu. Terus lettingan yo ya. Adit Jawarman. Sekarang dia udah kerja nih sekarang kan, tidak main futsal lagi. Dia ajak main futsal, dia lebih pentingkan kerja bagus. Iya, bagus itu ya. Daripada di Soalnya situ. tidak hidup. Tidak hidup dari Futsal futsal ini, tadi ya. konsepnya kan, bagusnya juga lari juga. Nah itu nyekiper dulu. Terus kalau lettingan Rangga kau lah, Ah, kau kiper kan, ya kita kan tidak kenal. itu udah kenal ya. Iya. Rangga Dwipa. Nah, Terus lettingan di bawah setingkat tuh ada Jalding Kampung Bali, itu akrab sampai sekarang. Jalding. berarti ya. Awal ketemu awak muncul dari Lampung, yang tidak Payah nyari ninja. Kamu kan termasuk payah juga kan? Awak baru kontak baru ketemu kali Jal langsung ketemu. Itulah. Makanya sampai sekarang masih akrab sama Jalding. Ya segalanya masih akrab sih, cuman aduh kesibukan masing-masing. Jadi untuk bergabung tuh susah. Itu perasaan yang diomong tadi cowok kan lo dak dari SMA 8 STM ya kan. Nah, kalau yang pas di SMA 8 kemarin nanti tidak kawan cewek. Ya kawan cewek itu jelas ada, karena murid itu bukan siswa aja, siswi juga ada. Siapa aja itu tuh? Siapa tahunya nonton kan? Kawan Ini, cewek kan? apa? Kawan cewek futsal. Kawan lah, walaupun bukan di bidang futsal. Heeh. Aku kawan main, aku kawan satu kelas kan. Jarang main ke Pasti cewek. ada kan? Jarang main Iya, ke tapi cewek. setidaknya kan ada kenalan. Ibu Delpi. Yang seangkatan, Seangkatan ya Bu Delpi. kok ibu manggil? Iya, karena seangkatan ibu itu wali kelas. Ya, bukan seangkatan berarti wali kelas. Ya, jadi Beda wali kelas sama seangkatan kan. siapa? Makanya dibahas kan yang dipertanyakan kan yang seangkatan. Tidak, pertanyaan lebih spesifik. Nanya siapa? Iya siapa kawan? Kamu kan tidak tahu, kamu tidak ada sekolah di situ. Nila. Nila, terus Nila tuh siapa dari tahunya nonton? Nila dari SMP dulu dulu. Kan? Sekelas tuh kemarin. Sekelas ya? Lupa, agak-agak Terus? lupa. Terus Dari tadi nyebuti cowok lah lo kawannya. GA. Iya. Tidak sekelas tapi. Terus lupa, banyak lupa. Ini lupa. Kalau di STM kemarin, kawan ceweknya? Tidak ada kawan cewek. Tidak ada ceweknya di Tidak STM. ada. Tidak ada Ustaz. Awak kan mesin, jurusan mesin. Mau jurusan mesin. Teknik permesinan, TP 1. Tidak ada cewek. Tidak ada ceweknya. Alhamdulillah udah tidak. Tidak ada ceweknya kan? Itulah cerita, sekilas cerita tentang bocah alak. Lebihnya kata awak juga pas awak baru datang cerita ke kau, rupanya perkembangan futsal di Bengkulu ini lah ada warna baru. Ada warna baru itu salah satunya yang sering kau cerita itu lah ada liga itu yang mungkin insya Allah umurnya terus panjang gitu. Nah, jadi mungkin terus berputar di situ. Cuman tidak tahu kalau masalah manajemennya awak kurang paham. Karena awak baru bertanya ke kau gitu. Itu rencananya ada niat nak buat tim futsal tidak? Siapa tahu nih punya turnamen, walaupun itu tidak ada basicnya nak main lagi kan, aku buat tim. Buat tim tuh enggak. Cuman kalau untuk fokus mungkin belum. Tapi kalau misalkan niat, kau tanya niat, aduh gitu. Nah, pengen lah bikin tim gitu. Iya, Satu. kita juga kan pengalaman lah do, basic juga lah do kan. Kalau pengalaman awalnya tidak bisa dipakai. Kalau sekarang terus terang. Setidaknya kan ilmu yang kemarin kan walaupun sedikit bermanfaat untuk kita. Karena pengalaman tuh lawak kubur. Ya. Artinya apa? Ya? Kalau orang ngajak cerita ya awak nyambung cerita. Kalau orang tidak ngajak cerita tentang itu ya awak tidak akan cerita gitu. Karena itu lawak kubur gitu. Pengalaman itu. Diomong tidak ada gunanya di kehidupan awak ada mungkin. Karena itulah yang ibarat kata masuk ke dalam
Tio masuk ke dalam pengalaman hidup awak SMP, SMA, Besarkan nama lah ibaratnya. dikenal orang dikit lah gitu. Tapi itu tadi kita lawak kubur masalah futsal. Berarti lah Kalau niatan untuk bikin tim futsal, aduh gitu nah. niat aja berarti kan. Alhamdulillah terrealisasi gitu nah. Alhamdulillah. Walaupun ya cuma masih ya sekedar refreshing. Itu apa nama timnya? Kemarin kita turun di ASEAN. Tidak, nama timnya apa? Nama timnya kan FC. Oh, nama anak tadi dah. Namanya kebetulan anak. Yo, saking sayangnya sama anak kan. Ngobrol sama orang rumah, ini. Yo, bergerak lah. Orang rumah juga tak apa, orang rumah tak apa untuk kenang-kenangan. Bukan untuk tujuan nak harus juara, harus apa tidak. Satu untuk kenang-kenangan, kedua untuk silaturahmi tadi. Karena kita untuk silaturahmi itu bohong kalau tidak ada wadah. Pasti harus ada wadah. Contoh misalkan awak manggil kau enggak main ke sini. Ngapain ketemu kan itu. Cuman kalau enggak main ke sini kita main futsal. Karena ada wadahnya itu. Itulah. Prestasi lah dong. Prestasi apa? Kanza ini tadi. Belum. Belum ada. Baru sekali. Sekali ngikut turnamen. Karena pemain-pemain di Kanza FC itu satu ya diberi kebebasan full. Karena kebebasan itu jalan di futsal kan. Memang ada hamnya. Jadi tidak ada yang namanya tekanan. Kita harus menang, tidak. Menang kalah biasa, santai. Jadi itu lah. Jadi pemain itu terserah lah. Berarti tidak ada target. Tidak ada target sama sekali. Yang penting kita Karena tujuannya silaturahmi. tadi kenangan untuk silaturahmi, ada silaturahmi. Jadi masalah itu baru sekali juga tapi ikut turnamen. Masalah tidak pernah menang tidak jadi problem. Menang alhamdulillah, tidak menang ya juga syukurilah. Ada rencana nak ikuti liga 3 tahun ke tidak? Kanza. Tertarik, cuman belum tahu info. Ya, cuman kalau awak pribadi, Coba kita hubungi kan. Hubungnya ketua panitia liga nih, siapa tahu kan. ya Kan bisa. JFC bisa Cuman itu tuh. tadi ya tahu. Kan kau tahu, awak 2011 hilang, baru balik 2020. Yudi jangankan itu, link pun lah hilang kalau. Cuman kalau namu kawan, ya walaupun tidak tahu kawan itu di mana sekarang, masih tetap ingat. Itu. Ya kau lah yang putra daerah memang tidak pernah pergi dari. Harusnya kau yang hubungi. Kan itu kan. Tapi kan situ manajer. Bukan perkara manajer, kita tidak ada manajer, tidak ada yang pelatih, tidak ada apa kan dari awal. Kita samurai segala. Next ada nak ngikuti turnamen lagi tak? Ada. Kan ada turnamen itu kan, infonya kan. Lagi Turnamen turnamen apa? Brendo. Itu Barendo. turun. Lo udah daftar. Cuma mainan tak apa. Kemarin main katanya tanggal 8, 9, 10, 11 Juli apa enggak paham ya kan. Karena bukan awak yang ikut TM-nya. Nah, rupanya kabar kemarin diundur karena ada PPKM ini kan, lagi pandemi corona diundur. Sampai tanggal 20 katanya. Kejelasannya entah tuh sampai tanggal 20. Mudah-mudahan lah. Cuman FC. sudah terdaftar itu Bang. Ya, mudah-mudahan bisa ngasih prestasi kan untuk pertama kalinya. Jangan. Enggak usah. Biar ada kenangan. Tidak usah. Kenangannya cukup foto. Tidak usah prestasi-prestasi. Itu nanti jadi bahan tekanan untuk pemain. Tidak usah. Karena kita gabung di Kanza pun kata tadi disiapkan wadah. Itulah namanya Kanza tadi. Cuman untuk wadah. Tidak ada terikat, tidak ada bayaran. Sukarela. Nak gabung yo monggo, nak gabung yo monggo, itu nah. Kan kita tidak ada tekanan. Beda kalau memang kita memang satu tim dibentuk oleh manajemen betul-betul, pasti ada pressure walaupun sedikit. Ada Ya kan? target. Kalau yang itu kan kita Kau kan di Liga 1 main kan? Alhamdulillah. Nah. Memang tim tuh dibentuknya kan? Manajemennya ada kan? Ada pressure kan? Aduh. Ada target. Target positif. Kalau diomong angan-angan, siapa yang dah kalah juara satu? Tidak perlu diomong. Setiap tim turun di satu turnamen apapun pasti nak juara satu. Tapi itu tidak perlu ditekankan terus. Pemain itu bukan anak kecil kalau. Pemain itu lah tahu kalau. Pikir. Pemain itu lah siap main di situ nak juara satu kalau. Selain dia dapat duit, dia dapat nama.
Jadi tidak perlu ditekankan terus itu. Kita harus juara, kita harus juara. Ya, tidak perlu kayak itu. Cukup sekali aja berarti lah. Karena belum tentu segala pemain pikirannya bisa nerima omongan itu. Kalau pikirannya tidak bisa nerima omongan itu, pemain jadi kacau. Ya kan? Yang penting menampilkan maksimal aja. Benar kan dalam konsepnya? setiap pertandingan. Siapa tim manapun yang turun di satu turnamen pasti naik juara satu. Makanya pertanyaan tidak perlu ditanya. Berharap juara satu, ya pasti. Tapi tidak perlu ditekankan terus ke pemain. Karena itu bisa merusak psikis pemain. Benar tak? Ya lah, kita tutup podcast sekarang. Tutup podcast. Ya. Udah tutup lah. Next kita tanya-tanya lagi. Boleh, siap. Awak tanya siap. Dadah dulu ke penonton. Dadah. Sudah.